Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di channel Erlangga Production. Eh, Pada video kali ini kita akan coba membuat ore body. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu di part 4, kita sudah membahas mengenai cara membuat komposit, baik itu komposit ore, komposit waste, komposit bedrock. Adapun pada video kali ini, yaitu pada part 5, kita akan melanjutkan pengolahan data kita, yaitu kita mau buat ore body ya, ore body atau batas ore. Mungkin jika di batu bara nanti istilahnya lainnya, mungkin ada roof dan floor. Adapun di mineral ataupun biji ini biasanya batas ore ya. Baiklah, yang pertama caranya adalah kita ambil kita mau ore, berarti nanti kita buat roofnya ore dan floornya ore gitu ya. Adapun jika bedrock berarti nanti ya kita buat ini roofnya bedrock dan floornya bedrock gitu ya. Baiklah, kita buat yang ore ya. Yang pertama adalah kita jangan lupa ini di folder directory dulu ya. Tandanya checklist seperti ini. Kita masuk ke menu database, kemudian kita masuk menu extra, kemudian kita klik di zone thickness and depth. Oke, setelah muncul kotak dialog seperti ini, kita kasih nama ya, location top ore ya, jangan di spasian, takutnya nanti tidak terbaca. Kemudian perhatikan isinya, di situ lokasi top ore sudah, stringnya nggak usah diubah, ID numbernya biarkan. Oke, setelah kita isi top underscore ore, kemudian ID numbernya biarkan saja, kemudian stringnya kita isikan dengan 30003 ya. Ini standarnya seperti ini ya, maksudnya sudah kita tetapkan seperti ini supaya nanti tidak perlu berubah. Kemudian zona stringnya ini kita buat 0 ya, karena kalau kita kasih 1 atau 2 nanti munculnya lebih dari satu string ya. Jadi kita buat 0, zone stringnya 0 aja. Kemudian report file name ini bebas saja ya, kita kasih nama 1 atau apa, apa aja boleh, kita kasih nama 1 begitu aja. Kemudian formatnya seperti ini. Kemudian multiple zone, kita buat, tadi ini kan kita mau buat top ya, jadi di sini ya kita pilih top gitu ya. Kemudian apply. Kemudian di tabelnya kita isi litho, kemudian di filenya kita isi litho, speknya kita isi ore. Nah, ini kita ejaannya harus sama dengan tabel database kita ya. Kalau ini kapital ya kapital semua begitu ya. Kemudian kita apply lagi, maka akan muncul di sini ya top ore ya. Nah, sudah top ore. Oh, ini dia ya. Mungkin ini karena saya sudah ada, jadi muncul lagi ya. Nah, jadi yang baru yang ini ya. Kemudian setelah itu, nah ini kan top ore-nya sudah jadi ya. Setelah itu kita buat bottomnya ya teman-teman. Kita buat bottomnya, caranya sama aja kayak yang top ore, yaitu kita buat klik database, extract, dan zone thickness and depth. Nah, kita ubah di sini ya. Kita ubah di sini bottom, begitu. Bottom ore. Sudah bottom ore, caranya sama ya, ini tetap nggak usah dirubah. Label zone. Nah, ini kita pilih bottom ya, karena kita membuat bottom ya, di sini bottom juga harusnya, gitu ya. Oke, kemudian
kita apply. Oh, ini salah ya, belum bisa isi satu. Oke, gitu or ya. Oke, yes, langsung apply bottom or. Nah, ini ya yang baru ya, saya kan sudah pernah buat, jadi di sini ada buat lagi, berarti sini double, tapi kita yang kita gunakan yang ini ya teman-teman, yang ada bottom or, ada tambahan angka 0 di sini ya. Oke, sudah. Top or dan bottom or sudah kita buat ya teman-teman. Selanjutnya kita mau buat solidnya ya, atau triangle-nya, atau DTM-nya, atau terrain. Caranya adalah yaitu pertama kita buka dulu, kita running dulu top or-nya ya. Top or, kita cari top or. Nah, ini yang baru ya yang teman-teman. Ini yang yang saya buat yang sebelumnya. Adapun yang ini kita yang buat baru tadi. Nah, kita running yang baru aja ya. Kita open. Oke, sudah ya. Top or-nya. Top or-nya sudah kita running kan, maka akan muncul di layar grafik ini ya. Nanti bottomnya juga dibuat seperti ini juga ya. Kemudian kita klik snap mode ya, di sini ya, toolbar ini ya. Ini kita pilih point dulu ya teman-teman. Kita pilih point, kemudian create new point a mouse. Mana ya, create point, mana ya, create new point. Sebentar, ada yang salah ya. Oke, kita ulang lagi teman-teman, kita reset grafik dulu. Nah, kita running, kita buka top or yang baru ya, top or ini ya, top or.str ya. Caranya klik kanan, open. Nah, maka akan muncul titik-titik bornya ini ya. Ini oke, sudah ya, sudah kita running. Kemudian kita pilih tadi, ini dipoinkan dulu ya. Kita poinkan. Kemudian, nah kita mulai digitasi ya teman-teman. Kliknya mulai dari titik yang paling bawah di sini ya. Nanti arahnya berlawanan dengan searah jarum jam, searah jarum jam ya. Karena apa? Karena nanti kalau terbalik-balik malah nanti nggak jadi nanti. Jadi kita buat searah jarum jam begitu ya. Buat boundary begitu. Oke, kita mulai create. Mana tadi ya toolsnya? Ini ya. Ini teman-teman ya. Create new point using the mouse. Kita mulai dari yang titik paling bawah ya. Kita klik. Kemudian lanjut lagi. Lanjut. Ini nggak usah terburu-buru teman-teman. Yang penting kena semua ya. Nah, kayak gini nanti jangan sampai terlewat satu titik. Nanti kalau terlewat dia nggak terbaca ya. Soalnya saya pernah buat itu kelewatan satu titik, itu buat saya bingung ya. Akhirnya saya tanya sama orang yang bisa, rupanya setelah dicek ada yang kelewat. Jadi kita santai saja, kita buat satu persatu. Nah begini ya, pastikan semuanya kena titik terluarnya ini. Nah kemudian kalau sudah sampai ujung sini, untuk menyambungkan sini caranya begini ya teman-teman. Kita cari close segment. Nah ini ya, close the current segment being digitized. Maka akan nyambung. Oke gitu ya. Nah, kalau kita mau hilangin titik-titiknya ini, kita tinggal ini aja. Nah ya, oke lah. Kita oke sudah. Kita hilangkan. Nah gini ya. Oke, ini kalau mau menghide yang markernya tadi ya. Oke, setelah itu kita
buat ini ya, kan sudah jadi ya ini ya, digitasinya. Kemudian kita klik surface, kemudian create DTM from layer. Ini ya, create DTM from layer. Nah, ini tidak perlu diubah ya teman-teman ya, hanya saja nanti di ininya checklistnya dihilangkan, kemudian apply. Nah, maka akan muncul blok modelnya seperti ini ya teman-teman, atau DTM-nya atau triangle-nya ya. Oke, setelah itu kita klik surface lagi. Klik surface lagi, kemudian intersect ya. Kita intersect. Jadi nanti boundary yang kita buat tadi, nah di luar boundary tadi kita intersect atau kita potong ya. Jadi caranya seperti ini, kita klik menu surface, kemudian klik intersect DTM, clip atau intersect DTM, kemudian clip DTM with string, ya ini ya, kita pilih. Kemudian kita klik di luar DTM-nya ya, gitu. Nah nanti akan seperti ini, maka DTM-nya akan hilang. Kemudian klik dekatnya garis putih. Nah seperti ini, kita insert. Oke, sudah, biarkan kita apply ya. Oke, nah seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita save. Top or apply ya, nggak apa-apa, override, sip. Nah selanjutnya karena top or-nya tadi sudah jadi, selanjutnya kita buat bottom-nya ya, bottom or-nya ya. Kita reset grafik dulu. Bottom or-nya kita runningkan. Bottom or kita cari mana yang sudah kita buat tadi. Nah ini ya, kita klik kanan open. Nah caranya sama teman-teman ya, sama kayak buat top or tadi ya, yaitu adalah kita buat ini, jangan lupa dipoinkan dulu, kemudian create new point the most. Nah ini dia ya, caranya sama. Nah, dan arahnya searah jarum jam ya teman-teman ya. Bentar, kok nggak bisa ya, create new point the most. Oke, nah begini ya teman-teman, jangan sampai kelewat. Oke, pastikan semuanya kena ya, yang garis titik terluar ini ya. Caranya sama seperti yang buat top or tadi. Setelah di titik terakhir yang kita close segment, maka akan menyambung dengan sendirinya ya. Oke, kemudian kita hilangkan dulu markernya. Oke. Nah seperti ini ya, sudah hilang markernya. Kemudian sarannya sama kayak tadi, kita klik surface, kemudian create DTM from layer. Kita buat DTM-nya ya. Kita hilangkan checklistnya, kita apply, maka akan muncul blok modelnya ya. Nah setelah muncul blok modelnya seperti ini, kemudian kita klik surface lagi, intersect with string, kita klik di luarnya ya. Oke, kemudian kita klik di dekat garis putih, akan muncul, kita apply bottom or. Nah seperti ini ya.
Kemudian kita simpan dulu ya teman-teman. Kita simpan, namanya bottom or ya. Bottom or, oke, save. Override, yes. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Nah, dari proses tadi kita sudah buat top or dan bottom or ya. Nah, setelah buat keduanya tadi, nah maka dari data-data ini, data bottom or dan top or tadi, maka kita sudah bisa membuat blok model melakukan perhitungan estimasi ini ya, volumenya ya, dengan cara inverse distance. Inverse distance ini yang diperlukan ya tadi batas or-nya ya, top or sama bottom or. Adapun nanti estimasi menggunakan ordinary rigging itu belum bisa ya teman-teman, karena ordinary rigging ini harus butuh nilai pembobotannya harus pakai variogram model. Nanti kita akan lakukan juga, kita coba buat variogram modelnya ya. Nah, jadi proses untuk buat blok model sudah jadi ya teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita mau buat kita mau lihat topografinya, kita tinggal ini drag saja. Oke, jadi begitu ya teman-teman, tanpa basa-basi ya, mungkin seperti ini. Ini sudah jadi. Mungkin di part selanjutnya nanti kita akan buat variogram model ya. Baik, mungkin segitu dulu video kali ini. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ada yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.